Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi dengan NIM C1 C0221146. Di sini saya akan membacakan sedikit PPT mengenai akuntansi syariah, yaitu berjudulkan pengertian akad mudharabah, jenis akad mudharabah, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, perlakuan akuntansi PSAK nomor 105, dan ilustrasi kasus akad mudharabah. Oleh dosen pengampu yaitu Dr. Wirma Eka Putra, SMSI, CIGNR, CSRS. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian akad mudharabah. Sudarsono mengungkapkan bahwa mudharabah berasal dari kata adarhabu fi asdi, yang maksud berpergian untuk urusan dagang. Disebut dengan kirada dari kata algardu yang artinya potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diniagakan mendapatkan untung. Secara teknisnya, mudharabah merupakan akad yang kerjasama antara dua pihak, di mana ashabul ma'al menyediakan seluruh modal, sedangkan yang menjadi pengelola adalah pihak keduanya. Untung dibagi sesuai kesepakatan dan rugi akan ditanggung oleh pengelolanya. Lalu yang kedua, ada jenis akad mudharabah, yaitu ada dua. Mudharabah yang pertama yaitu mudharabah mutalaqah, merupakan bentuk kerjasama antara sahibul ma'al dengan mudarib yang tanpa syarat, cakupan yang luas, dan tidak dibatasi oleh apapun. Lalu yang kedua, ada mudharabah muqayyadah, merupakan kebalikan dari muqarabah mutalaqah, di mana mudarib dibatasi dengan batas jenis usaha, tempat usaha, dan waktu serta lainnya. Lalu yang ketiga, adapun dasar-dasar hukum mudharabah antara lainnya itu ada yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga fatwa sahabat, yang keempat ada ijma, yang kelima ada qiyas. Lalu selanjutnya ada prinsip pembagian hasil usaha. Secara spesifik terdapat untuk bentuk masyarakat yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal kepada pengelola mudarib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100%, modal kas dari sahib al-ma'al, dan keahlian dari mudarib. Lalu dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam masyarakat modal berasal dari dua pihak atau lebih. Berikut adalah prinsip pembagian hasil usaha. Lalu yang kelima, ada perlakuan akuntansi PSAK nomor 105. Menurut PSAK 105, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, pemilik dana, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya, pengelola dana, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Lalu yang keenam adalah ilustrasi akad mudharabah. Pada tanggal 1 Juli 2010, Bank Sukma Syariah BSS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutalaqah PT ASA yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama adalah plafon sejumlah 1.450.000, 1.450.000. Lalu ada objek bagi hasil pendapatan, nisbah PT ASA 70% dan BSS 30%. Jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo tanggal 10 Mei 2011. Biaya administrasinya yaitu sebesar 14.500.000. Dibayar saat perjanjian ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok diakhiri periode. Keterangan modal dari BSS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Juli 2010. Pembayaran dan pelaporan bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 bulan Agustus. Lalu ada sebagai ilustrasi akad mudharabah, yaitu yang ada 4. Yang pertama yaitu saat penandatanganan akad mudharabah, yang kedua ada saat penyerahan investasi mudharabah, yang ketiga ada saat penerimaan bagi hasil mudharabah, yang keempat ada saat akad berakhir. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.